Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fania Reva Farlan. Saya dari Prodi PJJ Akuntansi kelas AK101. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Peran Pemerintah dalam Mengelola Dampak Pasar Monopoli Terhadap Kesejahteraan Ekonomi di sesi 12 yang menjadi jawaban saya pada tugas terstruktur. Untuk selanjutnya, yang pertama yaitu pendahuluan. Dari pendahuluan ada latar belakang penelitian. Dalam sistem perekonomian, keberadaan pasar monopoli menjadi salah satu fenomena yang sering dijumpai. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar untuk suatu barang atau jasa tertentu, sehingga dapat mempengaruhi harga dan jumlah barang yang diproduksi. Hal ini dapat berdampak negatif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi konsumen, karena berkurangnya pilihannya dan kemungkinan harga yang jauh lebih tinggi. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga kesejahteraan ekonomi. Untuk mengelola dampak pasar monopoli ini, dengan adanya regulasi yang tepat, pemerintah dapat mencegah praktik monopoli yang merugikan dan menciptakan iklim persaingan yang sehat. Selain itu, intervensi pemerintah juga diperlukan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap terjaga. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana pemerintah dapat berperan dan mengelola dampak pasar monopoli terhadap kesejahteraan ekonomi di kalangan masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pasar monopoli dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi? Yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam mengelola dampak pasar monopoli? Untuk yang ketiga, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah untuk melindungi kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam konteks monopoli? Untuk yang jadi tiga juga, untuk memahami konsep pasar monopoli dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengelola dampak pasar monopoli. Untuk yang ketiga, memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah untuk yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman masyarakat dan akademisi tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan monopoli. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih baik dalam masyarakat bersama. Teori dan konsep dasar. Di sini terdapat pengertian pasar monopoli, yaitu pasar monopoli adalah suatu kondisi di mana satu perusahaan jadi satu-satunya penyedia barang kompetisi yang berarti. Menurut Menq 2020, pasar monopoli dicirikan oleh keberadaan satu penjual yang bertindak sebagai penentu harga, price setter, dan adanya hambatan yang signifikan. Dalam pasar ini, monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan jumlah output dan harga yang optimal bagi mereka, tetapi tidak selalu sejalan dengan kepentingan konsumen. Yang selanjutnya ada karakteristik pasar monopoli. Yang pertama yaitu kontrol harga. Perusahaan monopolis memiliki kendali penuh atas harga produk. Yang kedua, hambatan masuk tinggi. Hambatan segi dan peraturan pemerintah yang menghalangi masuknya pesaing baru. Untuk yang ketiga yaitu produk unik. Tidak ada barang substitusi yang serupa dengan produk monopolis. Untuk yang keempat, ada kurva permintaan yang menurun, yaitu monopolis menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah, yang mencerminkan kemampuan mereka untuk memengaruhi harga melalui output. Untuk yang selanjutnya ada dampak pasar monopoli terhadap ekonomi.
Yang pertama ada inefisiensi alokatif, yaitu dalam monopoli harga seringkali lebih tinggi daripada biaya marginal yang mengarah pada hilangnya surplus konsumen. Untuk yang kedua, redistribusi kekayaan, yaitu keuntungan monopoli biasanya pada produsen, sementara konsumen membayar harga lebih tinggi. Untuk yang ketiga, yaitu kurangnya inovasi. Tanpa tekanan kompetisi, monopoli cenderung kurang inovatif dalam meningkatkan efisiensi atau kualitas produk. Untuk selanjutnya ada peran pemerintah dalam pasar monopoli, yaitu yang pertama regulasi harga, menetapkan batas harga maksimum untuk mencegah eksploitasi ke konsumen. Untuk yang kedua, kebijakan anti monopoli, yaitu melarang praktik-praktik anti persaingan melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia. Untuk yang ketiga ada pajak progresif, yaitu membebankan pajak tambahan kepada perusahaan monopoli untuk redistribusi pendapatan. Untuk yang keempat mendorong kompetisi, yaitu pemerintah dapat mempromosikan inovasi dan mendukung pesaing baru melalui subsidi atau kebijakan pro kompetisi. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada analisis kasus monopoli di Indonesia. Dengan ini saya mengasih contoh yaitu studi kasus Le Mineral versus Aqua pada tahun 2016. Untuk latar belakang kasus tersebut, pada tahun 2016 terjadi persaingan sengit antara Aqua sebagai merek air minum dalam kemasan AMDK yang mendominasi pasar Indonesia dan Le Mineral menjadi pemain baru yang mencoba memasuki pasar tersebut. Aqua yang merupakan bagian dari Danone Group memiliki pangsa pasar terbesar dalam industri AMDK selama bertahun-tahun. Namun kehadiran Le Mineral yang dimiliki oleh Mayora Group mulai mengganggu dominasi tersebut. Jadi tindakan anti persaingan dimunculkan oleh Aqua. Menurut laporan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Aqua diduga melakukan tindakan anti persaingan untuk mempertahankan dominasi pasar. Berikut ada beberapa tindakan yang dilaporkan meliputi satu, eksklusivitas distribusi, yaitu Aqua memberikan insentif kepada distributor agar tidak menjual produk Le Mineral. Yang kedua, hambatan akses pasar, yaitu Aqua memanfaatkan kekuatan pasar untuk membatasi ruang gerak Le Mineral di tingkat distribusi dan retail. Untuk yang selanjutnya, yaitu dampak pada pasar dan konsumen. Tindakan anti persaingan ini menyebabkan berkurangnya pilihan konsumen dan mempertahankan harga produk yang relatif tinggi. Konsumen tidak mendapatkan manfaat dari persaingan sehat, seperti penurunan harga atau peningkatan kualitas produk. Yang selanjutnya ada peran pemerintah dalam menyelesaikan kasus. KPPU memutuskan bahwa tindakan Aqua melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hasilnya, Aqua dikenai sanksi berupa denda sebesar 20 miliar dan KPPU mewajibkan Aqua untuk mengakhiri kontrak eksklusivitas dengan distributornya. Untuk
Yang terakhir ada implikasi kasus. Kasus ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga persaingan yang sehat di pasar. Intervensi KPPU membantu menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan lebih sehat, sehingga pemain baru seperti Le Mineral memiliki kesempatan untuk bersaing secara kompetitif. Dalam hal ini juga memberikan manfaat jangka panjang bagi konsumen seperti harga yang lebih kompetitif dan kualitas produk yang lebih baik. Segala kata dari kita, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.